Indonesia pernah memiliki pemimpin militer yang melegenda, anak rakyat biasa yang menjelma menjadi pahlawan bangsa. Di usia 34 tahun, ia menduduki puncak tertinggi jabatan seorang tentara. Kini kematiannya menjadi duka bagi rakyat Indonesia. Inilah ulasan singkat tokoh yang namanya menggema di bumi Nusantara, Sang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Hai Sobat GS, ini kali ketiga saya mengunjungi monumen tempat lahir Jenderal Sudirman. Senang sekali rasanya, tidak sabar ingin mengenang kembali jenderal idola saya. Tidak jauh dari lokasi monumen, berdiri sebuah masjid yang cukup megah. Namanya Masjid Jami Baitul Mutakin. Masjidnya nyaman dan teduh. Karena sudah memasuki waktu zuhur, alangkah baiknya kita sholat dulu. Akhirnya kita tiba di area MTL alias Monumen Tempat Lahir Jenderal Sudirman. Kalian pasti penasaran kan bagaimana isinya? Yuk kita langsung ke gerbang utama. Selamat datang di MTL Jenderal Sudirman. Sobat GS, sekedar info, harga tiket masuk kawasan ini Rp7.000 dengan jam operasional mulai dari 9 pagi hingga jam 5 sore ya. Sekarang, tiket sudah kita pegang. Tiket parkir juga bayar di sini, jadi sudah dapat satu paket. Sekarang kita siap observasi ke dalam. Memasuki area ini, kita disambut dengan tiang bendera dan sebuah relief. Sobat GS, relief ini bukan sembarang relief. Relief ini mengisahkan secara singkat tentang perjalanan sang jenderal. Mulai dari kelahiran, masa pendidikan, masa beliau menjadi guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah, masa beliau masuk tentara peta, hingga masa perjuangan perang gerilya melawan pasukan penjajah. Patung Garuda ikut menghiasi, dan tulisan dari kalimat sang jenderal ikut menyambut. Bunyinya, percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan sebuah negara yang didirikan di atas timbunan atau reruntuhan korban jiwa, harta benda dari rakyat, dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Sekarang, kita masuk bangunan pertama. Ini adalah replika rumah Jenderal Sudirman lengkap dengan perabotannya. Menurut info, semua barang-barang di sini adalah replika. Yang pertama ini adalah replika tandu yang digunakan saat Sang Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya. Perang masuk keluar hutan bersama para pasukan. Sebelum menyusuri semua ruangan, yuk kita isi form pengunjung dulu. Sobat GS, bangunan ini berbentuk joglo dengan dinding anyaman bambu dan memiliki 4 ruangan. 3 di antaranya adalah kamar tidur. Ada kamar Sang Jenderal Sudirman saat masih bayi, di mana bisa kita lihat ada ayunan yang dulu digunakan untuk menina bobokkan Sang Jenderal. Di kamar lain ada kasur dan kelambu putih serta lemari. Di ruang tengah terdapat meja dan kursi duplikat. Dulu bangunan ini berlantai plester, hanya dilapisi semen. Namun pada tahun 1990, Presiden Soeharto datang dan mengubah lantai itu dengan memberikan ubin. Di ruangan ini kita bisa melihat banyak tulisan yang berisi ucapan-ucapan sang jenderal, foto-foto perjuangan, dan data-data sejarah perjuangannya. Ini semua akan membuat kita semakin mengenal dan kagum serta bangga akan sosoknya. Rumah ini seperti rangkuman biografi sang jenderal. Terdapat banyak data diri, data perjuangan, dan data penunjang lain yang bisa kita lihat dan kita pelajari.
Data-data tersebut tersebar hampir di setiap sudut ruangan. Format informasinya cukup menarik karena memadukan foto dan juga deskripsinya. Hal itu membantu kita untuk belajar sambil membayangkan setiap peristiwa yang terjadi. Sepertinya ke depan jika pihak museum mau berinovasi mengembangkan sajian data Sang Jenderal menjadi sebuah video dokumenter yang ditampilkan di salah satu sudut ruangan dengan layar yang cukup lebar, akan menjadi semakin menarik ya sobat. Kita doakan saja semoga ke depan museum-museum yang ada di Indonesia terintegrasi dengan teknologi modern yang bisa membantu penyajian data semakin menarik. Sobat GS, cukup sudah kita mengelilingi gedung pertama. Kini saatnya kita beralih ke gedung selanjutnya, di mana di dalam ruangan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti kereta kuda, koleksi sepeda tua, dan diorama kisah perjalanan Sang Jenderal. Mari kita mengenal lebih dalam melalui dioramanya. Diorama pertama. Diorama ini mengisahkan kelahiran Sang Jenderal, tepat pada tanggal 24 Januari 1916 dari seorang ayah bernama Kartowirodji, seorang pekerja pabrik gula, dan ibu bernama Siem, wanita keturunan Wedono Rembang. Diorama kedua mengisahkan Sang Jenderal yang sudah tumbuh menjadi remaja aktif di kegiatan pramuka Hizbul Waton, berkisar antara tahun 1933 hingga 1935. Di masa ini, Sang Jenderal sudah diasuh oleh ayah angkat, seorang camat Rembang bernama Raden Cokro Sunaryo. Diorama ketiga berkisah di tahun 1944 hingga 1945, di mana Sang Jenderal bergabung dengan tentara peta di Bogor yang kemudian diangkat menjadi Daidanco atau komandan di Kota Kroya, Jawa Tengah. Diorama keempat masih di tahun 1944 hingga 1945. Sang Jenderal sudah ditempatkan di Kota Kroya sebagai Daidanco. Disinilah Sang Jenderal mulai bergerak memimpin pasukan untuk menyelamatkan Indonesia. Diorama kelima mengisahkan tentang perang besar pertama Sang Jenderal, pertempuran Palagan Ambarawa, di mana Sang Jenderal memimpin pasukan TKR dan laskar-laskar berhasil memukul mundur tentara Nica Belanda dan Inggris. Selanjutnya diorama keenam mengisahkan pelantikan Sudirman menjadi seorang Daidanco oleh Soekarno di kota Yogyakarta. Beralih ke diorama ketujuh, agresi militer kedua. Jogja yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia berhasil diduduki Belanda. Sang Jenderal yang dalam keadaan sakit akhirnya melakukan perang gerilya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Periode ini berlangsung mulai tahun 1948 hingga 1949. Dan diorama terakhir mengisahkan tentang kembalinya Sang Jenderal dari perang gerilya, kembali ke ibu kota Yogyakarta untuk bertemu dengan pimpinan nasional dan menerima parade penghormatan prajurit. Wow, luar biasa. 8 diorama ini bisa merangkum 34 tahun masa hidup Sang Jenderal. Mengagumkan bukan? Sekarang saatnya kita menuju ke area yang lain. Di area lapangan tengah terdapat patung Sang Jenderal dengan tinggi sekitar 5 meter berseragam pramuka dengan warna emas. Di bawah patung terdapat simbol peresmian, bertuliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, patung pramuka Jenderal Sudirman diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, tertanda Soeharto.
Purbalingga 23 Juni 1990. Sobat GS, hari ini memang seru dan juga menyenangkan. Namun, selalu ada akhir dalam setiap perjalanan. Saya harap jelajah kali ini membuat kita semakin mengenal hidup dan perjuangan sang jenderal. Jika suatu saat kamu memiliki kesempatan untuk datang ke Purbalingga, maka jangan lupa sempatkanlah untuk mengunjungi monumen ini ya. Oke, sekian Sobat GS, sampai jumpa lagi di jelajah sejarah berikutnya.